Halo, salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Perkenalkan nama saya, Zainal Abidin Hidayat. Calon guru penggerak Angkatan 7. Dari Kabupaten Bondowoso. Mengajar di SDN Sumbersuko 1. Kali ini tema yang saya bahas berjudul Coaching sebagai supervisi akademik. Mari menyimak dengan seksama. Pengertian coaching. Coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Proses coaching. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya yang merupakan salah satu alat untuk memaksimalkan potensi murid. Apabila proses coaching berlangsung dengan baik, maka masalah pembelajaran atau permasalahan eksternal yang mengganggu proses pembelajaran dapat diatasi sehingga perkembangan potensi anak dapat berkembang dengan optimal. 1. Keterampilan membangun dasar proses coaching. 2. Keterampilan membangun hubungan baik. 3. Keterampilan berkomunikasi. 4. Keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Paradigma berpikir coaching. 1. Fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching. 1. Kemitraan. Ditandai oleh adanya tujuan percakapan yang disepakati, idealnya tujuan percakapan dari coachee. 2. Percakapan kreatif. Percakapan dua arah, dilakukan untuk menggali, memetakan untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran atau ide-ide baru. 3. Memaksimalkan potensi. Percakapan harus ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh coachee serta menghasilkan rencana tindakan. Bertanya dan mendengarkan dengan rasa. R. Receive. Mendengarkan kata-kata kunci yang diucapkan dengan penekanan tertentu. A. Acknowledge. Memberi tanda, signal bahwa kita mendengarkan, bisa dengan anggukan kepala, atau dengan tatapan dan lain-lain. S. Summarize. Memastikan pemahaman sama antara coach dengan coachee, menggunakan kata kunci. A. Ask. Mengajukan pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman coach. Alur percakapan Tirta. T. Tujuan yaitu menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. I. Identifikasi yaitu menggali dan memetakan situasi ini, menghubungkan fakta kata yang ada. R. Rencana aksi yaitu mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. TA. Tanggung jawab yaitu berkomitmen akan langkah selanjutnya. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi? Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, peran seorang coach adalah menuntun segala kodrat anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Coaching dalam dunia pendidikan sangat sejalan dengan filosof pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun tumbuhnya siswa yang sesuai dengan kekuatan kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman yang dimilikinya sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya. Dalam coaching ini ada proses menuntun yang dilakukan seorang guru, coach, kepada muridnya, coachee, untuk menemukan kekuatan kodrat yang dimilikinya dan potensi yang bisa dikembangkan sehingga mampu beradaptasi dengan tuntunan alam dan zaman. Dalam melakukan proses coaching, guru berperan sebagai pamong dan menghamba pada murid. Mengajukan pertanyaan yang bersifat reflektif dan efektif sehingga mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan sekolah maupun dengan lingkungan di luar sekolah. Dengan demikian diharapkan guru dapat menuntun murid untuk menemukan solusi di setiap permasalahan yang dimilikinya sehingga murid bisa bertanggung jawab dengan aksinya di masa depan. Keterkaitan coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi.
Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memaksimalkan potensi murid dan mengakomodir kebutuhan peserta didik. Yang tak kalah pentingnya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempelajari berbagai ilmu dan nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses pembelajaran yang merespon dan mengkondisikan peserta didik berdasarkan tingkatan dan cara berpikir. Berusaha memahami peserta didik dan membangun kesadaran tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik dengan mengacu kepada kebutuhan murid berdasarkan aspek belajarnya yaitu kesiapan belajar, minat belajar, profil belajar. Seorang guru akan menerapkan coaching dengan menetapkan tujuan terlebih dahulu, mengidentifikasi masalah dengan mengajukan pertanyaan berbobot yang akan menggali kekuatan murid sehingga murid tersebut mampu membuat rencana aksi dan dapat memberdayakan kekuatan yang dimilikinya sampai akhirnya mampu membuat komitmen yang bertanggung jawab. Keterkaitan coaching dengan pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang bertujuan untuk 1. Memahami, menghayati dan mengelola emosi, kesadaran diri. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif, pengelola diri. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berelasi. 5. Membuat keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran nampak pada kesamaan tujuan yakni meningkatkan performa mengajar, pengalaman hidup murid, pembelajaran diri dan pertumbuhan pribadi dari murid-murid yang dituntunya. Pemahaman tentang coaching ini sangat baik untuk diterapkan oleh guru yang menuntun pembelajaran. Guru dapat menggunakan teknik coaching untuk mendorong murid mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi, berkolaborasi dan berpikir kreatif. Selain itu, dapat membantu murid menggali potensi dirinya sebagai bekal menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi untuk mencapai kemerdekaan dalam belajar. Keterampilan coaching diawali dengan paradigma berpikir coaching yaitu Asteris bersifat terbuka dan ingin tahu. Asteris memiliki kesadaran diri yang kuat. Asteris mampu melihat peluang baru dan masa depan. Adapun prinsip coaching dikembangkan dari 3 kata kunci yaitu Asteris kemitraan, Asteris proses kreatif, Asteris memaksimalkan potensi. Agar dapat menjalankan percakapan coaching maka kita harus memiliki 3 kompetensi dalam coaching antara lain. Asteris kehadiran penuh, Asteris mendengarkan aktif, Asteris mengajukan pertanyaan berbobot.